komputer. Itu saya mulai dengan kuliah hari ini di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang bisa gabung misalnya nggak bisa ke kampus ya dia sediain linknya. Tapi alhamdulillah ada beberapa teman yang bisa hadir. Terima kasih ya kesediaannya. Nah, hari ini kita tetap kuliah sesuai dengan mata kuliah kita. Ya, macet enggak ya? Nggak macet ya? Nggak macet bilang oh ya. Ah, untuk soal UTS nunggu Pak Dian ya. Itu sementara hanya untuk isi formatnya aja. Jadi nanti bisa saya kirim lewat emailnya. Oke keluar, ini keluar. Oh enggak ya? Masuk aja. Yang lainnya boleh bergabung. Yang belum ini nggak bisa kita. Eh, ini linknya ya nanti tak bagikan di email. Jadi kamu nanti yes, buka YouTube, share link, like, komen, nggak like ya nggak apa-apa, komen boleh, kasih namamu ya, cek rame Pak Dian. Ini di YouTube materi kuliah. Ya, YouTube, bahkan subscribe ya, subscribe, like, and comment. Ini misalnya kemarin kurang jelas waktu kita kuliah itu bisa kamu buka di hasil rekamannya itu. Ya, mungkin mencotot apa apa. Ya, kita suka alami adanya. Harusnya memang tidak semua api. Ini kok nek nitipi ngono ki kok kita nggak jadi kuliah, ibaratnya kita menjadi artis itu seni. Iya sih kan. Jadi seperti itu. Jadi, nah, ini kita lihat lainnya. Jadi gini dok, ini tapi tadi ada di kita kan pas terakhirnya yang mau bilang. Terus apa ya? Tadi di e-learning, e-learning. Apakah bisa absensi e-learning? Bisa. Kamu bisa. Cobaan ya. Misalnya nanti di rumah apa-apa ya. Jadi aku itu bisa memberi masukan ke rektorat. Udah bisa ini peng itu.
langsung absen sing akeh bisa. Tiga mata kuliah ya? Bisa ya berarti Indonesia ya. Aku kan nunggu kok gak ada yang nggak memberi komen teman-teman. Apakah aku bisa atau enggak? Maksudnya nek bisa ngomong no, nek gak bisa ya ngomong. Jadi bagaimana lagi ya memang apa jenenge error. Biasanya bosen nih. Loh, iki kenapa? Learningnya kan bisa. Kita mulai jam bagian ini, tapi ada pakai datanya. Ada spotnya ini. Loh, tapi kena enak. Ini enaknya kita pakai spot apa enggak? Ya, biar gak usah pakai spot dulu ya. Kita pakai. Tapi nyata ngut ngut ngut. Kita lihat teknik visual keuangan daerah. Nah, ini ada bukti mengajar pertemuan satu, dua, tiga. Kamu buka ya nanti. Terus sampai kelima, keenam, hari ini ketujuh. Ketujuh, kita bicara tentang asas kemarin ya. Untuk UTS-nya, dari Swidol ya. Di sini aja Kak, dari Microsoft Word. Jadi semuanya yang hadir mahasiswa ini sudah paham ya kemarin. Nah, UTS-nya daring aja ya, daring. Jadi kumpulkan seminggu lagi. Nanti kita punya jatah luringnya mau tahun baru. Ya, itu jadi usahakan teman-teman hadir lah. Bagian saya tahun baru ini saya yang ngurusi SIM tanggal 2. Jadi tahun baru harus. Nah, ini nanti ngumpulkannya secara email ya. Email tolong dikasih nama-namanya. Jadi aku tidak biru. Nah, nanti kita kan ada 9 orang. Cara kita tiga pertemuan mungkin ya sekali pertemuan tiga orang, tiga orang. Jadi pas lah. Jadi presentasi nanti pertemuan ke 14, 13, 12 di situ aja. Nah, kita pertemuan 11 sampai pertemuan ke 8 kita Zoom aja. Itu ya kenanya. Iya, yang ini kan ya jauh-jauh. Iki saya punya anu ya. Oh ada. Ini jadi nanti seperti ini saya bagikan ya. Belum tak klik tadi. Nah, kelihatan semua ya. Sorry ya. Ini terus kita lihat email Google. Jadi nanti seperti ini. Email. Kamu semester kemarin itu berarti semester 3 ya? 4. Semester kemarin berarti bulan Juni ya. Kalau kamu ngirimnya ke email ini ya, Juni. Nah, ini nanti tugas loh, ada tugasnya. Nah, oke, UAS, UTS, UTS. Oh, itu loh ada.
dari perencanaan bangunan ya. Nah, tugas ini gue Mbak Marta ya. Nah, ini ben ngerti semua tuh. Nanti dibuat seperti ini ya. Cuma dikasih cover ya. Jadi namamu. Ini tuh paling enggak saya ketok lebih anu lah mahasiswa ya. Tidak SMA. Kelihatan semuanya. Ini tugasmu nanti situ kirimkan nanti. Ya, ada yang ditanyakan tentang tugas? Jelas ya? Itu lagi yang itu yang presentasikan. Termas, iya, itu kan dikumpulkan dulu tugasnya. Nah, tes ada soalnya juga. Nah, itu nanti yang dipresentasikan semester akhirnya nanti tiga pertemuan terakhir ya. Nanti kamu baca, jadi mau kita buka anunya. Nah, hati-hati. Roda anu terbaik. Jadi tiga mata kuliah ya. Ini ada nama, nomor NIM, prodi mata kuliah dan judul. Dari mana sumbernya kamu sumber sumbernya kamu kasih ya. Dari Jawa Pos, dari Google pun boleh. Di wah Google ya. Ini apa perlu dikirim ke grup untuk nggak usah ya. Oh, terus ada beberapa materi kemarin yang belum sempat tak share ya. Terus kesel. Kemarin bawa aku Jumat kemarin terus capek ngantuk. Ya kita itu manusia ya kadang ya elit capek. Ini ada screenshot, ada beberapa screenshot yang mungkin belum sempat ambil, jadi mengajar. Ini gambar apa ya? Oh, kebalik. Oh, kebalik. Iya. Ini saya kirim lagi supaya kamu ada materi tambahan ya. Ini beberapa. Ya, jadi mau bikin screenshot itu, zoom, dengan share. Kemarin buku sudah saya uploadkan ya di WhatsApp ya. Itu masuk dipelajari nanti. Oh, ini paling unik. Saya share lagi di WhatsApp. Semoga boleh anu ya dihapus sendiri.
Oke, berarti kita mulai lagi terusan. Teknik lingkungan. Kita lihat anu yang lain. Nanti saya tunjukkan kamu lagi cari tambahan pengelolaan keuangan daerah. Ini terbitannya bisa dilihat semua. Ini tentang pengelolaan keuangan daerah. Buku yang paling utama yang dilihat itu biasanya daftar isi. Ada 8. Nanti kita ya satu atau dua ya, atau tiga ini. Untuk apa namanya, tentang keuangan daerah. Strategi-strategi apa yang kemarin kan lebih banyak ke teori-teori. Kita buka buku yang pegangannya keuangan negara. Nah, kemarin kita bicara tentang ketentuan umum dan asas. Ketentuan asas umumnya ya, ini terkenal dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab. Ada pengelolaan keuangan sendiri, kegiatan meliputi perencanaan. Biasanya tak katakan ya, seperti kamu ke kampus hari ini, kamu harus merencanakan. Makanya seminggu yang lalu, nggak sampai ya, berapa hari, 4-5 hari yang lalu ya. Jadi cara pupuk kita harus sampai ke susu-susu, bilang itu malah kamu bentrok yang lain. Harusnya kan memang kita Selasa. Hari Selasa. Tapi tak nenek Zoom lah di rumah. Jadi kamu paling sampai Kamis ya di rumah. Apa? Sebenarnya sama Kamis paling ke kampusnya. Zoom ya. Aneh. Jumat ya santai santai di rumah sambil kita. Jadi harus punya rencana. Dari keuangan itu mulai rencana penganggaran, terus pelaksanaan bagaimana. Kita dari walaupun sebentar ya, paling 1-2 jam lah. Ada penata usahaan, ada pelaporan, ada pertanggungjawaban dan pengawasan. Jadi iku wes bicaranya dari A sampai Z, enek pengawasan, perencanaan, pelaporan. Jadi sampai buku manapun kita ya itu ya. Itu. Ada strateginya apa? Ada ruang lingkupnya, ada hak memungut pajak. Nah itu sing kadang itu gak baik-baik pajak itu. Kemarin kasus di kita tahu di TikTok, ya, namanya itu sing keren ya. Pengusaha ayam itu normal kena pajak 500 juta itu. Terus yang KUD susu di mana itu? Jawa Tengah. 600 juta itu. Terus
Mana di mana ya? Nah, kamu lihat nanti browsing ya. Pajak sapi itu 600 juta. Dan ayam pajaknya 500 juta, 500 juta loh. Boncos istilahnya. Padahal itu kewenangan daerah untuk melakukan pungutan. Jadi paling nggak ada kesadaran bagi kamu kemarin. Kalau kan kamu bisa mengerti buka usaha atau jadi pegawai, ojo sampai lupa pelaporan pajak. Hati-hati banget. Pajak itu kalau saya mengatakan seperti debt collector. Kayak salah mengelola ya, nggak karu-karuan itu. Di laporannya. Makanya ada sekolahnya khusus ya, perpajakan atau di sekolah STAR, sekolah tinggi akuntansi. Masalahnya lucu kadang. Orang yang bayar pajak itu tambah miskin ya. Tapi sing memungut pajak, wah itu deh, kamu dilihat di media sosial ya. Ya itu bener ya, kadang kita media sosial itu sing petugas pajak bisa tuku sepeda, apa-apa Harley, apa mobil mewah. Kamu kesini kan numpak sepeda motor, nah, bensin pertalite itu ada pajaknya 10%, 10.000 kan saya 1.000, tapi sampai somben ya, misalnya kamu punya mobil pun ngoyo ya mobil itu. Nah, mungkin ada ya kalau tua, tapi yo wis sepeda itu paling sampai diambil, tapi sing menarik pajak sepeda isa. Oh, aku itu hal yang perlu pemerintah, mungkin perlu, tapi pemerintah sendiri yang butuh duitnya. Kan dari itu terus kita buat bayar kegiatan. Nah, tidak terdeteksi kemana? Misalnya kamu nggak perlu mungkin lo tak perlu sekolah. Tidak cepat suki. Sayangnya ya wis nasibnya ini. Ya, tapi itu memang kenyataan yang miris ya. Kewajiban daerah untuk menjalankan usaha pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Termasuk Pak Lurah, Pak Dian itu aneh. Desa itu bingung. Bingung ngentekno apa bingung ngajeki rakyat. Gak tahu kalau Mojokerto apa seluruh Indonesia. Pajak itu naik 2 kali. Kamu nggak pernah tanya orang tua pajak PBB misalnya. Sekali-sekali ya, itu termasuk pelajaran walaupun tidak ada di mata kuliah ini. Tapi kamu ngerti, oke kok saya biayain Mojokerto. Kalau di Bojonegoro itu pajak semuanya. Yang darinya 1,5 juta. Kita bayangkan sebenarnya Mojokerto itu lebih baik dari Bojonegoro. Dulunya ya, sebelum ada minyak. Tambah dapat minyak, tambah pajaknya 3 kali lipat. Sampai dapat dia sendiri kan pajak 5 juta tiap tahun. Nah, kita belajar kerja di sini, di kampus ini mungkin untuk ngoyo nggak pajak. Nah, itu kamu akhirnya, oh iya, pajak. Sekali-sekali incang PBB-nya rumah di desa. Punya sawah nggak? Incang. Nggak berminat jadi petani? Sekarang mau presidennya mau swasembada pangan. Paling nggak, oh nggak boleh daftar pendamping desa nggak boleh. Ada loh program pendamping desa. Daftar loh, buka website, siapa ngerti oleh ya. Nah, kamu mahasiswa tapi ya. Ada penerimaan daerah, pengeluaran daerah. Sambil kamu lihat di Zoom ya kelihatan. Ah, kekayaan daerah dikelola sendiri atau pihak lain berupa surat, ada surat, piutang, barang berharga itu di situ di melalui pengelola daerah. Yang keenam, yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam jangka atau kepentingan. Ada norma umum penyusunan APBD. Jadi tekniknya di sini sebenarnya. Kalau kemarin kita bicara tentang kejadian-kejadian, teorinya, APBD tekniknya
Setiap pengeluaran harus memiliki dasar hukum. Jadi kalau dulu ingin jadi perangkat desa itu, maksudnya bisa ngesak mungkin ya. Sekarang kan Pak, bagian desa itu mengelola. Ini biasanya ngesak enak ya. Desanya Pak Dian itu nggak ada pembangunan. Di desa Mojokerto sini ya pas aku yang ngono-ngono ya. Padahal dapat ADD. Dan pengeluaran harus memiliki dasar hukum. Ngetok nopo itu tuh ini. Buat apa? Iya. Misalnya kan gue buat jalan. Oh iya untuk buat jalan. Yang kedua, harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Si bangun desa, tapi harus diawasi misalnya kontraktornya siapa. Nanti ada plan dibangun. Ya, itu kadang nakalan. Pelangnya lihat di pinggir mana tuh. Nah, saya ini gak iso nek presiden nganyar ini. Nah, ya. Semoga seterusnya tertib. Ya, tim itu tekniknya. Jadi harus punya kewenangan yang dimiliki, memiliki dasar hukum, menghindari kerugian negara. Banyak kasus-kasus nanti kayak apa. Itu makanya ada yang suami istri, kita sekdes, kita kades, cekal. Soalnya berarti negara rugi. Gitu. Dalam menyusun APBD, memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan pendapatan belanja daerah. Nah, ada pendapatan daerah bersumber dari kendaraan bermotor, 10%. Nah, kemarin ada yang dari pajak rokok, macam-macam. Yang kedua, dan pajak provinsi. Ini ada menyediakan anggaran pendidikan yang gede ya. 20% dari total belanja. Nah, kamu misalnya dari keluarga yang biasa-biasa, atau oleh kartu Indonesia Pintar. Urusan. Nggak tahu, angkatanmu ada yang dapat kartu Indonesia Pintar. Ada ya? Nggak apa-apa. Pokoknya bisa cair ya. Lumayan. Maju noy. Oh, jadi kamu tetap orang tua nyamari kamu ya. Itu kan kamu ya dapat belajar dapat uang. Tapi itu tadi harus yang pertama tadi harus memiliki dasar hukum. Ya, kayak Pak Dia dulu S3 itu uang SPP ada, uang itu kos ada, hidup ya hidup, uang buku. Nah, kalau satu nggak tahu paling SPP Pak. Lumayan Pak SPP paling nggak 3 juta ya. Paling nggak kamu waktu kamu kan senang tetap nyangoni. Wah, nah, ya, kamu rajin seperti apa yang dikatakan Wapres kita ya, UMKM buat usaha. Itu sampai kuliahnya keteledoran buat apa? Jadi bisa kamu jual untuk masih muda. Ada yang pernah ikut FBKM ya? Gini, ikut oh, ngerti kerja di pabrik. Pokoknya ada kesempatan ikut toh. Apalagi jumlahnya hanya 10, 9. So, isi. Nanti ada sertifikatnya atau misalnya kamu bisa melamar kerja di perusahaan kamu. Penting pengeluarannya harus harus ada hukumnya sesuai dengan orang yang dimiliki, masuk teknik-tekniknya. Pemerintah menganggarkan belanja paling sedikit 10%. Pemerintah menganggarkan ADD paling sedikit 10% dari oleh kabupaten kota. Kalau enggak kita sampai halaman 10, jam berapa ini? Ya, lagi ya kita beralih. Selanjutnya adalah jadi ADD-nya itu 10% dari kabupaten atau kota Mojokerto. Jadi kamu harus lihat ini. Apa jenis? Apa tadi?
keuangan keuangan Kabupaten Mojokerto ya. Oh, lihat di ini keuangan Kabupaten Mojokerto 2024. Berapa? Ada nggak uang? Berapa? Nah, ini ya, saya buka can. Oh, oh, oh. Tunggu sebentar, semoga tidak putus. Nah, ini ya laporan anggaran. Semoga bisa lihat yang ini. Langsung diteluk totalnya 509 miliar. 866, 214. Berarti 10%-nya dari itu 509 miliar ya, 50 miliar untuk anggaran desa. Nah, itu tadi ya, dari buku itu. Nah, tambah itu 50 miliar dibagi, misalnya Kabupaten Mojokerto berapa desa? Kabupaten, kamu ngerti nggak Kabupaten Mojokerto itu berapa desa? Nah, berapa desa? Di Google aja, nggak usah ngelawan. Ya, kecamatan 18. Tapi nih 304 desa. Itu 50 miliar dibagi 304 desa. 800 juta ya kalau begitu sampai sana ya. Per tahun. Oh, wis iso bangun apa jembatan lo wis iso lah 500 juta. Terus yang misalnya ya sampai 800 ya, nah, 300 untuk bayarannya perangkat desa selama setahun. Cukup. Ya, benar-benar digunakan bisa seperti Mojokerto yang kita lihat sekarang ini. Secara secara apa ya? Secara gampang-gampangan lah. Oh, ini 10%-nya dari ADD, nah 10% dibagi berapa desa, wes gitu. Nah, lebih berapa miliar. Oh, 300 per desa, berarti ya 800 juta ya. Boleh salah ikut direvisi lagi, kamu kan gak go kalkulator. Masalahnya yang jadi perangkat itu siapa? Keluarganya desa atau nah, kalau ada bukaan perangkat, email tapi ya bodoh. Tapi hasilnya gak usah bodoh, ya benar-benar lurahnya bagus. Ya, yang terakhir ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang sebenarnya yang bisa kita lihat di sini. Pemegang kekuasaan anggaran ini bisa tambahan untuk belajar lah. Nggak dibaca. Bukan dibaca ya. Mereka ya sama aja. Dulu saya ketika seumur umur ini senang yang senang mainan game. Nah, tapi ya baca. Saya pintar ya pintar kan. Ya, ya dari dosen saya bagus, dosen bagus itu. Saya mengerti terus kamu ada yang jadi dosen, tapi apa, pintar. Apa? Ah, musuhnya apa? Kemalasan. Malah kok hebat. Gak apa-apa itu memang ya, tantangan ya. Jadi kita kembali ke sini. Ada anggaran, KDH, ya ada sektornya, pemilik modal, pemegang saham sorseran. Jadi bangun itu kadang pinjem saya iso. Makanya ketika di kolomnya ini ada pemilik modal, ada pemegang saham, misalnya seperti utang saya perseroan waskita, was kita apa? Waskita niaga dan sebagainya.
ya, buat jalan tol dulu. Tapi paling belum enggak. Tapi bisa pihak ketiga bisa. Terus di koordinator sekda macam-macam, ada PKD, SKPD. Nah, yang ketiga di gambar itu ya, kelihatan ya, ada pejabat pelaksana, penata usaha, bendara pengeluaran, kepala unit sebagai kuasa pengguna anggaran. Ada PPATK, seperti itu. Iya. Jadi pengelolaan daerah biasanya gak rumit banget. Tapi kan masalahnya godaannya adalah korupsi itu tadi. Dari sini ada yang kamu ketahui, yang kamu tanya. Jadi ini ya pengelolaannya, pengelolaan daerah secara prakteknya. Jadi kita habis UTS kita kelupas sedikit-sedikit lagi dengan yang ada e-learning kita tambahin, kita perbaiki. Jadi teman-teman yang lain, ayo, Mbak. Mau. Hmm. Apa? Apa itu kan tergantung kayak misalnya itu kapan jadi atau ketika gitu. Karena alokasi khusus kan. Oh, itu. Ya, nah, itu. Harus semakin belum banyak. Iya, namanya ada beberapa dana. Saya kalau di Papua itu dana otonomi itu nanti ada. Ya, kita lihat ya. Bukan sedikit, enak, enak anu nih lah, pagunya. Cara cara tiap desa itu ada 10%. 10% dari yang diterima pemerintah kota. Nah, saya kira pemerintah kayak Bojonegoro misalnya 10%-nya ya lebih banyak dari sini karena punya DBA migas. Ya, kita akui. Nah, tapi Mojokerto tidak kecil-kecil banget karena kan dekat dengan Surabaya. Misalnya kamu di daerah Jawa Timur sing atau Blitar misalnya, Trenggalek, ADD-nya kecil atau Magetan, ini kecil. Misalnya kalau Mojokerto 500 miliar ya, mungkin bisa jadi kayak Magetan misalnya, saya nggak browsing ya mungkin ya, bisa jadi hanya 300 miliar. Ketika daerah tiga orang itu tak pengaruh. Nggak pengaruh, tetap oleh 10%-nya dari itu adalah dana desanya itu mau. Kok baru dibantu dana apa otonomi khusus, dana alokasi umum, dana alokasi khusus di akal. Misalnya saja untuk memelihara itu cukup ya, tapi ternyata ada sekolah yang rusak, jadi pengajarnya khusus. Gitu. Jadi sajane menggunakan dana yang ada itu loh, desa itu cukup. Nggak usah bingungi masyarakatnya, misalnya ngawak dia tuh, masyarakatnya bingungin tagih pajak sing nggak usah. Kok tapi nggak tahu kok sekarang apa ada pagunya misalnya. Harusnya dia dapat pajaknya 100 miliar ya misalnya. Tapi dia ternyata hanya mencapai 50 miliar mungkin, tapi itu sebagai hukuman. Kalau kecuali desanya nggak salah, karena memang kondisi ya, misalnya mau narik pajak ya orang orang punya tanah tapi orangnya nggak ada, mau mau narik ke siapa kan? Kan nggak bisa dipaksa. Kira bisa ditutup maksudnya orang ini nggak dimasukkan dana desa. Nah, tapi kadang masalahnya perangkatnya wis juga dhisik duitnya mbok bayaran sing apa. Terus ada ya perangkatnya ya gaya-gaya geng ngono. Bayarannya kan berapa? Kalau perangkat itu 3,5 juta, 3,5 juta. Tapi pengen numpak mobil mobil Innova misalnya.
Avanza sing harus kan untuk peliharaan apa meneh omahe dekat gitu ya. Itu ke mobil, mobil utangan bisa ayo. Padahal dia sudah dapat juga bayaran dari bank. Ya jenenge wong delok duit silau, silau men. Nah, itu makanya termasuk teknik penyusunan nama daerah itu. Saya sampai kena silau. Nek dia bagus, banyak kok desa itu yang berkembang luar biasa. Tugasmu nanti saya ngerti skripsi, terus kamu dekat desamu itu, desamu maju. Apa karena dibangun wahana wisata? Kalau kemarin, setahun kemarin tuh apa-apa wisata sih. Seharusnya itu mungkin apa? Ya punya, kamu mungkin punya tambang. Mojokerto tambangnya gede, batu-batu ya. Walaupun sih punya oknum tertentu, tapi kan masuk agak kecipratan. Di, ada di daerah bagian sana Bojonegoro, di sana maju daripada rumah bagian yang jalan raya antar kabupaten. Bahkan wah kan harus bumi kalah no, hampir menyerupai kota Bojonegoro karena sangat ramai. Padahal sekarang ini kita kan ada istilah perdagangan sedang tidak baik-baik saja ya katanya. Tapi di situ lawaris harus maghrib atau situ kita semua ini bisa maju. Jadi kayak presiden ibaratnya. Ini presidennya apa yang baru ini? Tapi presiden brengsek, korupsi tak. Itu ya. Nah, mungkin yang lainnya ada yang tanya di sana. Ada Mbak Farisa, ada Mas, Mbak ya, Mbak Marta ya, Mbak Sari. Tapi nggak apa-apa. Selamat bergabung yang lainnya. Yang bertugas di Malang. Oh, ya, ini sudah. Saya share. Jadi kamu punya. Kepo-kepoi. Ya, piye. Anggapan kamu beli buku. Gitu ya. Jadi ada yang nge-share, anggapan kayak buku gratis. Pokoknya. Ya, kita itu sama-sama belajar. Ya. Saya nggak mau, paling pinter nggak? Walaupun harus ngajar itu paling pinter ya. Kita kan ada update-update terbaru, kita yang harus mengikuti. Ya, kita lihat pelajaran selanjutnya adalah gitu ya. Nih, kita lihat mata kuliah kebijakan dulu ya, kebijakan sektor publik. Ini kamu juga bisa lihat bukti mengajar itu pertemuan ke-1, kedua itu bisa kamu lihat. Kemarin kita sudah bicara tentang kebijakan, definisi kebijakan publik sudah ya, proses kebijakan publik, analisis ada, metode, sekarang etika dan keadilan dalam kebijakan publik. Kemarin sudah ada yang saya share kebijakan publik bukunya. Kita lihat lagi ya. Ikut santai ya. Formulasi kebijakan publik. Kemarin kita buka ini, ada buku formulasi kebijakan publik ya.
Kita ini apa lagi sebentar. Formulasi panang manajemen sektor publik manajemen. Ada manajemennya, ada formulasinya. Nah, ini ada buku kebijakan publik suatu tinjauan artis secara empiris. Ini pernah kita buka nggak? Apa belum belum itu? Nah, ini ya. Ini juga bisa kamu lihat kebijakan publik. Ini bukunya dari Nirwati Girisa. Semoga sudah pernah ya. Dengan tak upload di sini paling enggak bisa nih UTS sih karek golek ini gampang. Tak pengerti hilang. Kebijakan, ya, kebijakan sektor publik. Itu unduan. Ada teori formasi dan aplikasi macam itu. Sebenarnya mata kuliah yang menarik, tapi nggak tahu harus menyampaikannya bagaimana. Dan itu supaya kamu juga tertarik. Aku ya wis tak buka ya buku-buku ini di perpustakaan. Coba dibukain, dicari. Makanya Pak dia tidak ilmu apa ya, ilmu filsafat itu enggak. Yang itu suka di materi ini. Apa namanya kebijakan-kebijakan publik. Misalnya dia kan harus nah, karena mesti Pak Dian mengajak kamu membayangkan main game gitu ya. Jadi X of Fire. Nah, ada kan yang terbaru ya X of Fire terbaru PC versi PC ini. Bagaimana kamu jadi raja itu? Nek salah titik DKI bangunan rakyatmu kelaparan. Itu nanti harus di dalam suatu hal itu ada memformulasikan. Oh, siapa yang memformulasikan? Di DPR, DPR. Siapa yang mengawasi? Kejaksaan, legislatif. Jadi pemerintah itu memutuskan melakukan kebijakan publik itu, tapi harus disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Kita mau swasembada pangan, itu bagaimana? Nah, kemarin salah satunya banyak petani yang terjerat utang dibantu pemerintah. Sampai berapa ya? Nggak sampai 300. Nah, ya nggak lebih dari 300 juta. Itu kan lumayan, mereka bisa tanam lagi. Karena kenapa mereka punya utang? Gagal panen ya, mungkin cuacanya, terus sistem ijon, itu tebas di sini dulu. Nah, pas api tetap dielek duit samono. Dan itu mafia-mafianya berkeliaran. Pak Dian aja yang punya, bukan sawah ya, perkebunan tanaman belum di, anu sudah didatangi. Bayar berapa? Padahal itu misalnya hasilnya bisa sampai 5 juta atau 2 juta mungkin ya. Ya, beraninya 1 juta loh. Akhirnya ya dipikir, oh, pertanian itu nggak pernah melihat akhirnya mobil-mobil truk itu gak gabah uang. Nah, petani ya tetap miskin. Ini petani-petani milenial seperti kamu yang tertarik. Aja baru melok nandur panen di biju bisa dua. Apa sih Ki? Iya, ngantuk nah, enggak. Lapsnya tapi nggak apa. Buat santai ya. Pokoknya bilang ke Pak saya ngantuk. Aku enak yang ngomong. Nah, ini di buku ini saya ngerti ya, lihat Jume Pak Dian ini saya ulang kok ini ya. Ya, jadi gak sesuai harus berpatih ngomongnya enggak. Tapi oh, ini yang pembelajaran yang menarik itu membuat kamu memahami cerita. Ceritanya seperti itu. Oh.
Nah, ini kebijakan pabrik itu ya seperti ini. Di halaman berapa ya ini? 7. Nah, kamu kemarin sudah diajakin tentang masalah-masalah pabrik mungkin. Masalah pabrik di halaman 1 ini kita lihat. Ini nanti sudah tak upload ya tadi ya, dibaca meneh. Mungkin kemarin sudah tak. Kalau sudah ya, yang satu kamu hapus, yang satu aku udah nge-BI WA di HP. Oh iya, ini masalah-masalah pabrik. Masalah pabrik termasuk salah satunya di halaman 19 itu indeks manusia, pembangunan manusia IPM. Ya masih 72 apa 9. Ya munggah terus. Tapi apa yang terjadi misalnya rakyatnya pintar, mahasiswa-mahasiswa pintar, ya demo, jatuh. Nah, setelah reformasi 98 itu, kamu lahir tahun berapa? Dari itu satu. Jadi anak reformasi ya. Kamu jangan jangan kaget kalau model pembelajaran mahasiswa itu kalau dikekang sebenarnya. Beda dengan Pak Dian waktu masuk. Pak Dian itu ya merasakan demo-demonya itu 9798 itu ya. Bagaimana pendidikan mahasiswa pada saat itu memang benar-benar bebas. Gitu. Dosennya ya pintar-pintar tenang. Akhirnya berpikirannya gitu. Akhirnya bisa seperti itu. Nah, setelah itu rada dikendalikan. Jadi, itu pun juga sebenarnya sudah pernah dikendalikan zamannya Pak Harto. Tapi zaman Pak Harto itu juga cuma berbeda. Nah, mahasiswa Twitter mungkin tanggung bangun negara pintar juga ya. Tapi nah, pemerintah punya sesuatu hal yang apa dengarannya? Pemerintah punya sesuatu hal yang kurang mau dukung publik, langsung demo. Beda demonya mahasiswa sekarang dengan dulu. Kemudian kita lebih banyak demo. Sekarang mungkin juga ada sih goceng. Kamu nih misalnya demo loh, misalkan diri di sini, dan kamu itu. Nah ini termasuk masalah indeks pembangunan manusia itu bagaimana? Apakah kita sudah dewasa dalam publik, dalam pemerintahan termasuk? Saya presidennya anak muda. Nah, berarti kan kamu gak usah nunggu tua jadi presiden atau jadi bupati. Mulai diisukan macam-macam. Boh, betul bu enggak? Kita juga nggak tahu. Kecuali saya mbak koncoan ini berdua kan. Kancamu kita le, mau coba buku apa le, kan gitu ya. Kan kita hanya lihat di media sosial. Terus, yang kadang media sosial itu ada yang juga menunggangi, maksudnya juga asli. Itu yang pertama indeks. Yang kedua kemiskinan. Miskin itu sesuatu yang bisa dikatakan punya nilai jual. Mesti ya diutak-utak orang miskin. Kon es sugih titik piye carane iso dimiskinkan? Baik dari judi online dipinjol no sek. Oh jenenge wis miskin dadi apa biasanya dagem manut. Kayak supermi apa terus pindah agama misalnya. Nah itu kenyataan ya. Coba nek misalnya kamu punya orang ya mampu lah. Tapi tiga supermi ya gak ngarah pindah agama paling ayo digoreng bareng-bareng gak beda. Ya ini orang sih gak duwe kayak supermi wis. Memang orang bisa kenal anak berwarna bisa. Itu makanya kemiskinan itu, nah ini di halaman 20 itu terutama pada tahun 2019 ya COVID ya. Terus 2020 itu
berkurang lagi, 2021 medun meneh. Maksudnya tapi nilainya bisa 10,9, 10,9. Berarti nek munggah itu semakin miskin ya. Makanya 2019, 2020 itu kena COVID itu kan sing miskin banyak. Sekarang ini apakah kemiskinan bertambah atau tetap berkurang? Katanya daya beli masyarakat menurun. Kamu biasa jalan-jalan nggak? Anak muda. Oh, oke. Biasanya kan SMA hampir jujur nih mau coba itu. Saya kawan apa lah itu makanya nanti kita menjadi miskin walaupun tumpahannya apa ya misalnya. Tadi duit ya aslinya miskin. Misalnya nomor miskin mikir. Mikir miskin ya. Walaupun kita punya bayaran mungkin siapa pernah punya tapi biasanya lo sore satu tahu tag apa tahu apa ya. Ini paling nggak 3 hari sekali baru jalan-jalannya beli tempenya. Jadi ya kemiskinannya seperti itu kan bahaya. Bisa stunting. Jadi umurmu saat ini mahasiswa ini wayai bisa ini makan nasi karena 20 tahun lagi kamu akan memimpin negara ini. Sekarang umur 20, 40 tahun, 45. Saat bagian ini 46. Jadi dosen ya, terus saya. Padahal 20 tahun yang lalu Pak Dian masih SMA atau S1 ya. Sama aja. Cucu-cucu nih. Gak ada yang apa iya gitu. Tapi ternyata 20 tahun kemudian ya, sekarang ada di sini. Nanti 20 tahun kemudian kamu akan menggantikan. Jadi pada jadi profesor apa, ya gak bisa maju buat cepat. Nah itu deh, utangnya utangnya kosong. Kadang bisa mikir bahwa orang lapas bisa juga kan protein kosong umur 30 tahun lagi lambung misalnya makanya kan enggak kamu harus teratur gitu. Mumpung masih muda mungkin alah, ngopi aja ngopi nanti asam lambung ngopi enggak apa-apa tapi secukupnya ngerokok boleh pak ya boleh tapi yang penting asammu jangan loh harus kau jangan rokok gitu ya itu termasuk kemiskinan seperti itu ini di halaman 21 ada beberapa esensi kebijakan publik yang salah satunya ini Nugroho ya, nanti kamu bisa jadi ambil teori-teori ini kebijakan publik. Itu mengatakan tidak pernah ada negara miskin, selalu ada negara dengan kebijakan yang buruk. Walaupun kita zamannya Pak Presiden Soekarno itu baru merdeka ya, sebenarnya negara kita tetap oke loh bisa. Bisa nambang di WBN di Jepang sampai Belanda ya, terus tiba ke pribumi. Tapi pada saat itu untuk membangun, mengelola itu loh angel. Kamu lihat kalau film-film perkebunan teh gitu. Teh itu kan kalau di Eropa itu kan mahal. Akhirnya banyak kisah di kebun teh misalnya horor filmnya. Terus bahkan tutup ya. Apa coba dilihat di TikTok atau apa itu. Misalnya pabrik apa dulu seperti ini ramai. Sekarang 2024 sudah kosong. Kok gak bisa langsung pabrik. Bahkan apa pabrik Sariwangi teh bangkrut. Jadi adalah pengelolaan kebijakan yang buruk. Kamu sudah benar kuliah di UNIM ini sudah, tapi jangan lupakan untuk membaca yang lain. Bagian hanya 30% tambah ilmu dari untuk kamu. Dan 70% di mana? Kehidupan dan perpustakaan. Mahasiswa ini lebih pintar dari dosen ini tidak apa-apa. Karena kamu nanti akan megang Indonesia ini. Mau tambah karo popo, waduh. Itu ya. Jadi yang lainnya saya ngerti, oh iya, iya. Jadi kebijakan yang buruk. Zamannya Pak Karno seperti itu. Perang soalnya aja. Presiden Soeharto bagus, tapi kebijakan buruk apa sehingga
mahasiswa demo 98, KKN, korupsi, kolusi, korupsi. Apakah setelah 98 itu KKN-nya hilang? Enggak. Jadi sih korupsi, Pak. Pak Desa, korupsi, malah nepotisme, mana sih korupsi. Apa sih ini? Kemarin terakhir apa tambang tembaga atau pemilu gitu. Tetap. Tapi yang paling penting itu adalah ketika harus korupsi, ketika harus tidak merugikan rakyat. Oh, mereka korupsi ya, penghasilan sah. Itu kebijakannya buruk. Jadi kebijakan-kebijakan yang baik itu akan mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul. Zamannya Pak Karno apa? Kebijakan publik yang unggul. Menyatukan Indonesia ke luar dari Sabang sampai Merauke. Pak Harto apa? Negara bisa, kita itu dulu tinggal karena tinggal landas, negara kita maju. Nah, itu diambil kebijakan yang Pak Harto pegang apa dulu? Swasembada pangan. Makanya Pak Prabowo sekarang mau swasembada pangan. Rakyat itu kudu warak sik wetenge. Misalnya kamu gak warak ke kampus ini loh. Pak Jen ini paling mau ngobis. Atau kakek mangan malam. Gak apa-apa. Jadi kita harus diperbaiki. Kamu kesini naik sepeda kan ya kesel. Harusnya karena gelantung numpak kereta tram itu. Harusnya seperti itu. Ada angkutan yang murah. Sekarang misalnya naik Transjatim ya 5.000. Ya, kamu 10.000 sak liter terus tekan di titik. Gak usah dari halte ke halte. Jadi sepeda motor itu memang tidak aman ya, tetapi dia itu lebih cepat. Berarti gak nunggu kudu ngerti ning halte sing opo. Revolusinya di situ. Kebijakannya apa yang baik? Di orang tuamu juga termasuk nyekolahkan kamu di sini itu kebijakannya bagus. Paling enggak orang tuamu itu melihatnya kamu gue ijazah, insya Allah wis nyiap ngono. Walaupun di negeri kono hal macam-macam ya gitu. Kudu pinter ini, pinter gulat barang perlu pinter main gendeng. Nah, tadi guys, duit satu lah ijazah unim. Paling enggak sarjana ilmu pemerintahan itu yang lulus. Atau saat ilmu komunikasi saya sarjana ilmu komunikasi. Nah, SMA lagi, SMA. Oh, itu berarti sudah mahasiswa itu kan berpikirnya kritis. Ya, aku butuh mengenal teorinya. Aku butuh macam enggak. Jadi teori kebijakan publik itu seperti itu. Kebijakan itu apa yang baik dan tidak. Nah, nanti ada administrasi publik. Kebijakan publik menjadi administrasi publik. Maksudnya apa? Kebijakan-kebijakan ini mau harus diadministrasikan, dikelola, dimanage, diformulasikan harus dimanage. Kebijakan tentang pendidikan, kebijakan tentang pembangunan, kebijakan tentang kesehatan. Nah, yang namanya mengelola itu namanya administrasi. Jadi terus orang menteri tentang misalnya menteri tentang kesehatan, bisa kalau waktu BCSD, menteri tentang urusan pangan, menteri keuangan. Tadi kita belajar teknologi, tata kelola, teknik bisa kalau ada, itu misalnya sudah digelontorkan 800 juta, kok pancet aja, turun KPK. Ya apa lur, duit lur. Itu makanya harus ada administrasi, mengadministrasikan. Kemarin tak bilang aja, bedanya administrasi dengan manajemen. Sebenarnya nek, kita bicara tentang administrasi itu sebenarnya pemerintah. Manajemennya biasanya bisnis. Jadi di wilayah dia sana, di biasanya makanya administrasi pabrik sama administrasi bisnis. Jadi ini podo ya.
Ini kayak kayak ranting, kamu ikut yang mana? Nah, kebijakan publiknya pemerintahnya oke, bisnisnya laku, pemerintah stabil, Pak. Demikian juga nih, ekonominya oke, pemerintah juga akan saling melihat investasi pabrik itu. Termasuk kita kita beli hari ini saling mendukung Pak Dian. Jadi hari ini saya datang di sini besok silakan teman-teman saya mendukung. Oh, kalau enggak kita hadir anggota bukan maksudnya secara ini di sini administrasi diadministrasikan seperti itu ya. Nah, nanti ada peran-peran administrasi publik ya. Ini buku ini saya sudah tak. Nanti akhirnya ada halaman 28 itu ada perkembangan administrasi publik, perkembangan apa, dan ini ada all public, ada public management, public service, dan public governance. Kemarin sudah tak bilang, government dan governance, itu ya. Lebih bagusan governance ya, karena lebih umum, government kemarin apa, lebih khusus lebih mana, kurang hanya dilakukan oleh individu, sistem pemerintahnya, nah ini semuanya terlibat, pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Ini memang tujuannya itu, new public governance. Itu ya aneh, macam-macam ada paradigma, ada ya itu nanti kita siapa tahu kita setelah UTS kita omong-omong gitu ya. Ada paradigma kedua, ini sejarah ya, administrasi publik. The all periode kedua, terus periode ketiga, publik sebagai ilmu politik. Nah, itu makanya kalau kamu menganggap kebijakan publik itu masih bagian dari ilmu politik, berarti di UNIM ini ya masih paradigma ketiga. Harusnya kita bisa melepaskan administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Jadi kamu mempelajari kebijakan-kebijakan publik itu mau dikelola dengan baik. Bukan sebagai ilmu politik. Walaupun politik dengan administrasi kadang di sini Pak suami istri kan paling apa begitu melekat. Kayak awakmu kancamu, kita gak mlebu kita aras-arasan tapi nek padha sregepe. Oh, pokoke omongane ngantuk-ngantuk misalnya ya. Semangat. Nah, gitu ta, misalnya wis gak ono kancane misalnya. Iya Pak ya. Gak apa-apa itu kan kayak ya seperti itu. Nah, karena politik dan administrasi itu saling ya itu mau narik menarik. Sekarang politiknya Pak Presiden Prabowo, politiknya ya, kita lihat administrasinya gimana. Dengan 46 menteri semoga lebih baik administrasinya. Oh, no, tadi otak. Tapi di masa depan itu administrasi publik itu sebagai ilmu administrasi. Oh, nggak boleh seperti ini ya. Caranya mengelola keuangan seperti ini. Itu sebagai ilmu. Terus negara-negara maju seperti itu. Karena administrasi tidak boleh dicampur dengan politik. Siapapun presidennya, urusan kesehatan BPJS, yo saya urusi dulu. Siapapun menterinya, pendidikan, ya seperti itu. Seperti negara-negara Eropa, Belanda, gak anu. Kemarin misalnya Pak Nadiem ada kampus Merdeka, sekarang anu lagi. Semoga kok 10 tahun lagi nggak berubah. Itu ikut Menteri Pendidikan pertama kita kan diajar Dewantoro itu. Biar gimana dulu. Jadi nggak berubah. Sopan santunnya ada. Ganti menteri, ganti pejabat. Nggak boleh. Maksudnya gitu ya, ilmu ilmu administrasi publik sebagai ilmu itu sampai ganti Pak Kepala Desa, kebijakannya ganti. Ya kalau tetap dalannya kudu mulus apapun Kepala Desane. Sing miskin ya dibantu. Sing wis keluar dari kemiskinan ya gak oleh
oleh bantuan tunai langsung, boleh. Jadi, seperti itu di dunia yang maju, dan itu masih sulit, kadang terrealisasikan. Di Amerika sendiri kadang bingung. Itu ya, jadi ini nanti, oh ada paradigma kelima, sebagai ilmu administrasi publik. Nah, tadi kan sebagai ilmu administrasi ya. Yang selanjutnya adalah sebagai administrasi publik, paradigma kelima. Administrasi, jadi kebijakan publiknya itu kan administrasi, diatur. Dan yang ke enam, besok ya cerita. Ada yang ditanyakan sebelum kita ganti topik? Ini saya share ya, sudah ya. Ibu formulasi kemarin sudah. Jadi kamu itu melihat seperti bola, jocek, kayak jeruk. Kulitnya ada di sini. Oh, ternyata ilmu administrasi itu di sininya. Bagaimana formulasinya. Ya akhirnya kita ngerti. Oh ini. Oke ya. Itu nanti persiapan untuk UTS. Yes, minggu depan mas kan. Selanjutnya kita melihat materi yang terakhir kita kuliahnya hari ini adalah pelayanan sektor publik. Ini sudah anu kabeh, sudah bagus. Semoga nanti biar Pak Dian update-nya. Ini tak update. Jadi kamu bukan hanya karena takut untuk UTS, tapi kamu nanti dapat ilmu yang lebih baru. Kelima, kanan pelayanan, pelayanan biomasa, karena 10. Nah, ini saving, 6, prinsip pelayanan publik. Ada regulasi tanggung jawab. Nah, ini adalah tentang prinsip pelayanan publik. Nah, semoga ada bukunya yang terbaru atau mungkin kita buka lagi, bentar, bagian bentar ya, berikan setelah itu kita bisa share pelayanan publik, manajemen sektor publik, kerja, permen, formulasi, tahun ya. Tapi tidak jauh beda bahwa pelayanan itu penting. Soalnya dan proses pelayanan publik, PPDS, pelayanan publik online, pelayanan sektor publik. Oh iya, ada bukunya di sana ya, pelayanan sektor publik. Ternyata hampir jam 3 ya, dapetnya. Sebentar lagi kita akhiri ya. Nah, ini biar kita lihat beberapa buku yang semoga kamu menambahi beberapa teori yang di sini. Tadi ada, oh, ini buku digital ya. Hmm, bisa downloadnya buku.
Kalau bisa di-download biar nanti saya share biarnya di apa namanya di WhatsApp ya. Wah, luar biasa lagi sekarang. Ya, seperti zaman Pak Dian. Nggak, nggak mau rugi. Buku digital, buku digital. Nanti nanti Pak Dian saya membuat lebih baik seperti itu. Jadi kuliah ya siku itu siapapun yang tak pulang. Dan sekarang kan masih kadang YG, ini kok seperti ini. Memang agak kurang sip, gitu ya. Nanti kamu klik terus. Klik. Yuk. Duh, stop. Malah dolanan ya. Duh, kita lihat di. Nah, ini dari bukunya. Nanti kalau kamu sudah bisa buka itu, nanti bisa. Teori dan perkembangannya Yusuf Harsono. Nah, ini nanti nek mau buat skripsi. Nah, ini ada pelayanan publik itu apa di sini. Ini ada, mana ini soal-soal ini. Nah, pelayanan publik, public service. Pelayanan publik, public service. Nah, ini ada saat ada macam-macam ya, menanamkan kesadaran, empati dan entusiasme, reform, memperbaiki pelayanan, inisiatif dan impresif, care and kooperatif. Nah, publik. Ah, ada beberapa macam. Di halaman 5 itu pemerintah yang bertugas melayani, masyarakat yang dilayani. Itu ya seperti yang kita alami. Peralatan atau sarana yang canggih, kebijakan, nah, kebijakan publik. Kualitas pelayanan, manajemen, dan perilaku yang terlibat dalam masyarakat. Ini nek Menpan nomor 63 2003 ini transparansi, sifat-sifat, asas-asasnya. Ini enak kamu belajar. Bentuk dan proses pelayanan. Kita buka lagi. Nah, ini di halaman 10 ada administratif, barang, ada jasa. Pelayanannya dalam bentuk apa? Lisan, humas. Jadi kamu minta apa itu bisa. Ini apa channelnya? KPU misalnya. Kita daftar ini pemilih. Di sana, apa mungkin kapan pemilihan bupati? Layanan lisan. Layanan dan tulisan. Nah, misalnya kamu mau tahu pajak sepeda motormu, kan bisa pakai aplikasi apa itu? Membayar sama ini. Layanan dengan perbuatan. Jadi, mau melakukan apa perbuatannya? Perbuatan atau pekerjaannya? Ini ada prosedurnya, loh.
Ternyata mau 12 halaman. Ya, tak seneng ya. Demo berarti ya. Gak apa-apa, lanjut, cek. Ini ada lagi yang buku file publik. Tadi sudah tak download kok. Santai. Makanya kudu beli sing buku. Ternyata ya, saya pengerti kamu bisa buka sampai 30 halaman. Ini info. Oh, buka cari. Hmm. Pelayanan sektor publik. Oh, ini loh, pelayanan publik dan pemerintahan digital ini tadi mau saya buka. Nah, ini bisa kamu lihat lagi. Nah, jadi hubungannya apa? Di dalam bukunya Riris ini ya, kata Rina ini, bahwa pelayanan publiknya itu harus didukung oleh teknologi-teknologi digital itu. Ada e-government, program, apa mulai untuk bisa mempercepat KTP, maksudnya seperti itu mempercepat. Jadi kita lihat apa yang di halaman berapa menit lagi kita 15 menit lagi ya. Nah, begini. Semangat semangat. Kita bicara tentang kitabnya ilmu administrasi. Jadi kita lihat harus halaman 10 dan 30. Pelayanan publik Indonesia dan reformasi birokrasi. Ini tercatat tentang reformasi birokrasi. Kemarin itu ada buku putih pelayanan publik. Bagaimana pemerintah ini pelayanan publik ini disokong oleh digital, pelayanan digital itu. Nah, katanya dia, masuk di e-learning dan ini mau ini tuh yang harus ditambahi dengan buku ini. Ada yang disebut dengan perkembangan pelayanan publik halaman 10 ya. Ada namanya reformasi birokrasi. Apa itu? Kamu buka di situ menghadapi Ego 4.0 dan Society 5.0 di Indonesia. Yang ketiga adalah teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik dan teknologi informasi pemerintahan. Semester kemarin tak ajar itu enggak ya? Belum ya, belum pernah tak ajar teknologi informasi. Nah, itu nanti hubungannya seperti itu. Memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik. Dan yang ketiga, mau pelayanan publik dan inovasi. Keempat, pelayanan publik oleh pemerintah desa antara konsep dan realita. Ini bisa kamu lihat di sini untuk persiapan UTS-UTS ini. Pelayanan publik sebagai fokus bahasan dan merupakan inti dari seluruh proses berpemerintahan, bahkan menjadi tanda dari hadirnya negara. Jadi mereka intinya, inti bumi ya, usah gitu. Pemerintah itu bisa melakukan pelayanan publik itu. Nanti kamu pulang deh, ya kan? Merenung tapi hati-hati aja sampai ngelamun. Aku naik dari mungkin naik sepeda motor sampai ke rumah. Aku kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melayani saya, pelayanan publik apa? Mulai jalan, jalan udah mungkin 4 jalur ya. Bapak Bu daerahmu masih aspalan nggak? Pertanyaan jalan itu ada jalan. Kalau Pak dia dari sini ke Bojonegoro, bagus sudah. Tapi ketika masuk Lamongan yang daerah ini, ya off-road harus sepeda motor. Jadi pelayanan publiknya kurang. Nah, apalagi pelayanan publik polisi. Polisi itu walaupun seperti itu ya, dia itu tugasnya mengatur kan kalau bahasa sini. Masuk malam mau bingung nilang aja. Kan polisi itu menjembatani masyarakat supaya tertib, nah, sehingga lancar. Tertib lancar,
kendaraannya diperhatikan dengan baik, ya nggak akan kejadian apa peristiwa kemarin di jalan tol itu. Kalau ini belum, kan boleh diperiksa apa enggak ini? Waktu game. Nah, waktu. Terus kamu jalan misalnya ke Mojopahit ya. Saya pakai apa itu? Diberikan oleh pemerintah dalam hal itu. Jalan ya paling itu. Pelayanan publik bahan bakar. MPR nggak Pertalite. Nah, ini Pertalite MPR berarti Pak pemerintah kan orang melakukan pelayanannya. Jadi intisarinya dan intisarinya itu di halaman 13 itu lewat regulasi kebijakan, instrumen fiskal negara tidak berperan sebagai alternatif. Jadi satu-satunya itu untuk pemerintah selain. Makanya ada urusan itu di perumahan. Kok perumahan tidak diaspal dengan baik? Ternyata lahan yang dipakai jalan itu belum diserahkan ke Pemda. Sehingga belum diaspal dengan baik. Kayak di sini Gatul, Mak Bersari, ini nggak tahu ya saya sebutnya. Jalannya kan bagus ya, Sob. Sama Pemda kan apa? Kota Mojokerto itu saya serahkan. Nggak tahu kok, jangan raya saya itu jalannya cukup belum ada perumahan. Apa belum diserahkan diplomanya ke pemerintah? Sehingga tidak ada yang memberikan pelayanan pekerjaan. Itu sih gampang ya. Ini lanjutkan sebentar ya. 2 menit lagi melihat ada faktor pendorong keberhasilan. Dengan electronic government itu akhirnya bisa melihat karena punya data. Tadi kan ada IPM, Indeks Prestasi Manusianya ya. Terus IKM, kemiskinan. Kemiskinannya Mojokerto dengan Jombang banyakan mana? Atau bandingkan dengan Lamongan misalnya. Atau bandingkan dengan Bojonegoro misalnya. Bojonegoro jalannya bagus, tapi kemiskinannya masih banyak. Apa? Apa yang salah? Apakah pemerintah hanya melayani pembangunan dalam bidang jalan tol, tidak diberikan lapangan kerja ya? Salah juga pemerintah. Nah, kamu nanti milih bupati kabupaten tadi, lumayan di sini. Gresik, Gresik bagus nggak pembangunannya? Kurang bagus ya. Makanya bos yang milih itu udah tambah elek mana ya bingung ya. Tapi tidak milih ya piye. Itu enggak. Oh, berarti mulai bumbu kosong ya. Moga-moga tapi Gresik kan memang Jakarta ya sama masih. Tapi bos kurang ya kurang bagus ya. Kalau jalan masih. Oh itu ya. Berarti aku nah, dulu kok dia nek pas di rumah Mojokerto gini lagi senang. Ketika bawa mobil ke Bojonegoro biar ya belum. Ajur sih, beda tuh bawa pusing cepot gardannya sih ngopo gitu. Pernah gitu. Baru sekarang aja dicor Bojonegoro ya kurang lebih 5 tahun, 3 tahunan 5 tahun ini. Nah, ini masih lah Mojokerto. Macet ya, macet. Wah, jalannya. Berarti pemerintah memberikan pelayanan jalan dan keselamatan. Cek kamu nih macet, pernah kecangar, tak gerudung gitu. Nah, itu untuk keselamatanmu. Yang memberikan pelayanan siapa? Jalan. Jadi pemerintah, pelayanan publik itu. Terakhirnya merentek-merentek, uang yang tadi, uangnya benar-benar dibelanjakan untuk aspal, jalan ya nggak apa-apa. Masalahnya gak ditukar jalan, duitnya itu loh sebenarnya. Nah, terus misalnya kamu lewat situ, kebreset, apa sih tahu sama? Dia dulu lewat, dengar lewat Korame sana, Lamongan kan, itu nggak pernah kebreset balik, balik. Tuh, Gresik, paling gimana jalannya? Aduh, aduh, padahal itu dapat
Itu ya tadi ya, dana alokasi umum bareng ya, dana desa. Gak ono alasan, terutama hal vital ini jalan ya. Tidak didatani, wes, ya duitnya kan kemana. Di halaman 21 itu digital itu atau e-service ya. Tidak hanya berkembang pada pusat namun di daerah. Nah, ada namanya platform digital. Nanti kapan-kapan tak carikan materi yang PowerPoint ya tentang platform digital itu apa. Kita lihat lagi. Oh, ini juga bukunya nggak penuh ya. Pokok enggak ada tambahan. Apa tuh yang disebut dengan mana ini? Mana ya? Hmm, kita buka lagi tambah sedikit ya. Kebijakan bahan pabrik, PPP. Ini aja kita buka. Nah, ini bisa kamu lihat misalnya indikator pelayanan publik itu keberhasilannya ada 4 ini ya. Pelayanan publik barang dan jasa tadi, prinsip pelayanan publik apa? Pelayanan publik dari sederhana menjadi kompleks. Nah, pengertian pelayanan publik ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ini sebenarnya. Ini sudah pernah saya share undang-undang ini. Ini di halaman PowerPoint ini berarti tidak perlu saya share anunya ya, linknya. Apa ini itu? Nambahi kamu, semoga tidak ngebui HP HP-mu, tapi paling enggak sempat gitu. Ini nanti bisa kamu baca. Nah, intisarinya Undang-Undang Nomor 25, hak kewajiban, partisipasi, kewajiban pokok. Nah, nanti dibantu oleh Kemenpan RB. Ini ada 5 pelayanan standarnya, kepuasan masyarakat, penyelenggaranya siapa, dan pengaduan tentang pedoman inovasi. Inovasinya apa? Tentang mystery shopping. Mana mystery shopping? Nah, yuk, kamu nanti kamu buka linknya itu ya saya ngerti ya. Nah, ini hakikat lahan pabrik di sini. Dekatnya ini kategori barang dan jasa. Barang dan jasa itu pelayanannya juga ada 4. Yang privat good, barang jasa tol, tol good itu sih langsung mungkin ya langsung dirasakan makan misalnya beras. Barang atau jasa umum, misalnya umum ya bensin misalnya buka ya. Ada barang jasa atau kolektif. Nah ini loh, mungkin di bawahnya.
barang jasa regulatif. Hmm, nggak ada itu. Paling nggak ada 1, 2, 3, 4 ya, barang dan jasa itu. Ini prinsip-prinsip pelayanan publik, kesederhanaan, kejelasan, pastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kemudahan akses, kelengkapan, disiplin, ramah tamah. Kualitas pelayanan ada 5. Ada prosedurnya, ada waktunya, ada biaya layanannya, ada produk layannya, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut setelah kita UTS. Nah, tapi untuk ini dibaca ya, siapa tahu ada soal dari sini yang keluar. Dari sini ada yang ditanyakan. Sampai nggak apa-apa. Jenuh ya. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri dulu, tapi paling nggak kita bisa memperlihatkan foto kita masing-masing ya. Wajah kita untuk presentasi. Ada Mbak Clarissa, monggo Pak. Yang lainnya. Belum kita akhiri, silahkan dibuka. Semoga sehat selalu semuanya. Oke, kita main dulu. 1, 2, 3. Oke, belum kita foto gini aja. Jadi bisa kelihatan kalau kita di kelas ya. Ini dari kelas ini. Semangat semuanya. Ini. Akhiri semuanya. Semoga pembelajaran yang sebentar saja ini bisa bermanfaat bagi untuk apa ya untuk selanjutnya dan apa ya menjalani atau melaksanakan kehidupan di Indonesia. Banyak manfaatnya. Siapa tahu nantinya akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakat. Tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Atas